Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek ya? Oke, sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita stretching dulu ya. Coba berdiri. Ayo, berdiri, ayo. Regangkan. Oh, pemulihan. Nah, gitu lah. Agak. KM-nya siapa KM-nya? Egi. Kita stretching senam ikan buntal, tahu nggak ikan buntal? Pernah dengar nggak? Kayak ikan buntal. Jadi stretching ikan buntal itu untuk kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Coba ikuti gerakannya. Ikan buntal, ikan kepiting, di laut. Coba kayaknya apa tuh kayaknya? Ikan buntal, tangannya dipegang ya. Sambil geser. Ikan buntal, kepiting, ada ubur di laut. Makanya. Ayo. Semuanya nyanyi. 1, 2, 3. Ikan buntal, Lebih semangat, lebih cepat sekarang. 1, 2, 3. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Kayaknya kurang efektif kayaknya. Ayo silakan dulu. Tepuk tangan bagi semua. Nah, anak-anak, sekarang materinya akan lebih serius, akan lebih menarik, akan lebih menguras pikiran kalian karena ini berhubungan tentang akidah akhlak. Nah, tentang akidah akhlak, Bapak mau nanya, Tuhan kalian siapa? Ada yang di sini Tuhannya? Ada yang bilang? Gak ada kan? Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Tapi kalian tahu gak Tuhan kalian itu Allah itu siapa sih? Pernah lihat gak? Di mana? Rumahnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Tadi semuanya kalian pesantren gak? Semuanya mondok gak? Mondok. Cuk yang mondok. Oh semuanya mondok ya? Nah, di pesantren belajar yang namanya tijan absolut gak? Tijan. Ada? Nah, di sana kan membicarakan tentang keberadaan Allah. Sekarang Allah itu menurut kalian siapa? Tuhan. Kenapa kalian harus menyembahnya? Emang Tuhan perlu disembah? Tuhan perlu
masuk di surga tidak? Kenapa? Silakan. Nggak jadi. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah itu mempunyai nama-nama atau sifat-sifat yang baik. Asmaul Husna, gitu kan? Kalian tahu aja ada berapa Asmaul Husna? Apa enggak? Di sini logamnya gimana? Logamnya ada enggak? Ada enggak? Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pokoknya sudah banyak kan? Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Nama-nama jahatnya ada gak? Ya, alif. Berarti Allah itu Baik. Kalian percaya Allah itu baik? Percaya gak? Buktinya apa? Apa? Hidup sendiri. Apa? Diciptakan. Berarti kalau kalian gak diciptakan Allah gak baik? Baik gak? Baik. Buktinya apa Allah baik? Membuat kita ke surga. Apa? Ciptain surga. Menciptakan surga. Menciptakan alam. Berarti kalau gak menciptakan jahat. Bener gak? Gimana dong? Apa buktinya Allah baik? Berpikir secara logika. Tahu? Idealis? Master idealis tahu? Berpikir secara logika. Apa buktinya? Allah baik. Ya kalian kalau orang tua kalian baik gak? Buktinya apa? Suka ngasih jajan. Kalau gak ngasih jajan kalian suka ngambek gak? Ngambek. Orang tua jahat. Melantarkan saya. Kan kalau gak dikasih jajan. Sebulan berapa dikirim orang tua? Sejuta. Kalau 100.000 gimana? Orang tua gua jahat gak pengertian. Teman-teman gua pada jajan ke kantin, gua menyendiri di WC. Kami makan odol. Nah, jadi kalian kan beranggapan seperti itu. Kalau enggak sejuta hasilnya orang tua kita jahat. Kalian pernah berpikir enggak kenapa orang tua kalian mesantrenin kalian ke sini? Apakah orang tua kalian jahat? Ataukah orang tua kalian sudah tidak sayang kepada kalian lagi? Apa tuh alasannya? Karena orang tua menyayangi kita. Karena orang tua apa? Menyayangi kita. Nah, ternyata di sini ada yang nggak pernah dilongok sama orang tuanya. Dijemuk semua kan ya? Kalau gak dijemuk suka sisihkan nggak? Kalau kabur kemana? Nah, jadi sebenarnya walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan alam semesta, tidak menciptakan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mempunyai sifat baik dan juga tidak akan mempunyai sifat jahat. Karena yang memberikan Allah baik, Allah buruk, Allah jahat itu adalah manusia. Misalnya gini, kalian punya orang tua, orang tua kalian nggak ngelahirin kalian, Terus yang menilai orang tua kalian baik dan buruk siapa? Nggak ada. Karena nggak ada. Orang tua yang disebut orang tua itu apabila mempunyai anak. Kalau nggak mempunyai anak, nggak disebut orang tua. Nah, jadi begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak menciptakan makhluk dan seisinya, maka Allah tidak akan disebut baik dan juga tidak akan disebut jahat. Karena tidak ada yang nilai seperti itu. Coba kalian di sini
kalian kenal selama berapa bulan? Kenal. Ini baru masuk dari SD, dari MTS. Kalian udah kenal semua di sini? Udah kenal semua belum? Belum. Ini namanya siapa? Fabian. Apa? Fabian. Ini nama siapa, Kak M? Julian. Fabian tahu Julian baik itu kenapa? Baik atau jahat dia? Baik. Baik atau jahat? Kenapa si jahat? Jahat. Ngegel. Ngegel. Nah, itu namanya siapa? Iqbal tak, kalau nggak kenal Julian, tahu gak Julian jahat? Tahu. Enggak kan, nggak bakal kenal, nggak bakal tahu. Begitupun kita selaku manusia, kalau tidak mengetahui siapa Tuhan kita tidak bisa menilai dia itu baik atau dia itu jahat. Makanya dengan Asmaul Husna ini kita bisa atau kita diantarkan, diperkenalkan tentang Tuhan kita. Gitu kan? Misalnya Fabian di sini terkenalnya sebagai apa? Orangnya ganteng. Dermawan. Baik terhadap perempuan. Baik gak Fabian? Oh enggak. Nah, itu adalah sifat-sifatnya. Orangnya kaya, gagah perkasa, selalu memikat hati wanita. Nah, yang pertama itu ada nama-nama sifat Allah yaitu Al-Aziz. Di sini ada yang namanya Aziz. Orang tuanya ada yang namanya Aziz. Ada? Orang tuanya Alif. Alif ada dong. Bohong. Nah, Al-Aziz itu artinya apa lagi? Al-Aziz itu artinya apa? Perkasa. Apa yang dimaksudkan perkasa? Di sini kiainya siapa? Kita siapa? Benar. Kamu bohong kejakin sih ya. Ada Toto. Pimpinan pesantrennya siapa? Ustaz Mumu berpuasa gak di sini? Berpuasa. Kalian kalau disuruh tolak atau terima? Kenapa tuh terima? Karena apa? Kenapa kalian mau aja disuruh? Karena nanti dihukum. Karena lagi-lagi Ustaz Mumu itu atau Kiai Haji Mumu itu mempunyai kekuasaan yang membuat dirinya itu berkuasa, ditakuti, dituruti, ditaati, dihormati. Ya, Allah pun seperti itu. Allah pun saking kekuasaannya luas, semesta, alam-alam, planet-planet yang lain itu atas kekuasaan Allah. Coba kalian pernah perhatikan nggak? Kenapa matahari bisa terbit dari barat? Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, senja ya gini. Itu siapa yang menggerakinya? Memang gitu? Gimana Allah? Allah dari barat itu gerakin. Nah, ternyata dengan kekuasaan Allah tidak memerlukan alat apapun. Kalau kita kan pengen menggunakan, pengen menggerakkan itu harus didorong. Kalau gimana? Didorong itu kalau menarik atau gitu. Ternyata tidak seperti itu. Nah, di sana ada yang namanya ilmu sains yang itu. Tahu ilmu sains? Ilmu sains, IPA. Nah, seperti itu. Itu
selaku manusia, selaku makhluk-makhluk Allah, selaku hamba-hamba Allah harus mengikuti dan menaati segala apanya? Perintahnya. Tadi perintahnya sholat Jumat. Di sini masih ada gak yang tidak pernah sholat Jumat? Ada gak? Ada gak? Ada perempuan yang pernah sholat Jumat? Ada perempuan yang sama kita main petasan. Kemudian ada lagi al-ghani. Apa artinya ghani? Maha kaya. Maha kaya. Jantung kalian punya siapa? Kalau diambil mau nggak? Enggak sih. Jantung kalian punya siapa? Ya Allah. Kalau diambil lagi oleh Allah mau nggak? Mau aja. Mau nggak? Nanti kapan? Kan punya Allah. Misalnya kalian nih pergi ke CGV, Sadam pernah nggak? Pergi ke CGV Sadam? Nonton bioskop pernah nggak? Ke situ boleh pernah nggak? Kalau bawa motor suka parkir nggak? Suka parkir nggak? Yang punya motor siapa? Orang tua kalian. Diambil lagi nggak? Motornya. Tukang parkir mencegah nggak? Oh jangan diambil. Bisa kan? Nah begitu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jantung kita punya Allah, ya Allah pernah ambil, betul nggak? Kenapa tadi bilangnya enggak? Nanti aja. Hah? Kenapa nanti aja? Belum sih? Belum siap. Emang apa yang kalian persiapkan? Belum. Emang di alam kubur ditanya apa? Tanya tahu nggak? Bang mau buka. Siapa Tuhan kalian? Kalian jawab siapa? Gimana kalau nanti sama malaikat dikasih duit? Jangan jawab Allah. Bisa Allah kalian. Jangan jawab Allah. Nah, teman-teman, ternyata di akhir zaman itu, sekarang itu udah akhir zaman. Di akhir zaman itu bakal ada yang namanya Dajjal. Ternyata Dajjal itu menawarkan kepada kita surga dan neraka. Cek Dajjal teh ngamrokan si Febrian. Mana rek asup ke surga atau rek asup ke neraka? Asup ke mana? Hah? Ke surga. Lalu kita bertemu dengan Dajjal dan kita memiliki surga dan Dajjal. Surganya Dajjal, maka kita akan masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kalau kita masuk nerakanya Dajjal, disiksa Dajjal, dipepet, disembelih, dibacok. Ya, disiksa dan kita bakal masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalian nanti kalau ketemu Dajjal mau milih mana? Milih surga tapi pengen masuk surga. Gak bisa. Milihnya neraka. Tapi kalian sanggup gak disiksa dulu sama Dajjal? Disembelih dulu. Kalian coba sembelih diri kalian sendiri bisa gak? Nah gitu ya. Ternyata kita pun masih takut dengan hal-hal seperti disiksa. Kalian siap dibakar gak? Nanti kalau masuk nerakanya Dajjal gimana dibakar itu? Makanya sekarang kita itu harus menguatkan akidah kita untuk bertemu dengan Dajjal. Nanti godaan-godaannya gitu. Nah, kalian misalnya sekarang pergi ke pesantren. Di jalan itu ada yang menguasai iPhone 17 Pro Max. Tapi syaratnya satu, kalian jangan masuk pesantren. Masuk mau nggak? iPhone 17 Pro Max loh. Tapi kalian sehari aja jangan masuk pesantren, mau nggak? Coba yang mau? Tuh, kalian cuma ditawarkan iPhone 17 Pro Max aja udah tergiur, gitu kan? Udah tergiur.
waktu sehari aja kalian telah membohongi 2 orang, 3 orang. Pertama, kalian membohongi orang tua. Orang tua mah tahunya kamu itu berangkat ke pesantren, malah kemana? Ke rental PS. Siapa yang rental PS? Hanya demi kesenangan duniawi kalian meninggalkan ngaji jeung ajunan. Orang tua mah tahunya kalian teh uang jajan teh dipakai jajan, dipakai makan. Ini pakai beli kuota siapa? Kan harusnya dipakai jajan buat kalian lebih sehat. Kalau kuota buat apa kuota? TikTokan, FF. Nah, pertama kalian telah membohongi orang tua. Berbohong kepada orang tua dosa gak? Dosa ya. Itu termasuk dari perbuatan apa? Buruk. Kedua, membohongi siapa? Membohongi diri kalian sendiri. Membohongi diri kalian sendiri. Kalian dibohongi gitu kan. Kalian dari rumah niatnya berangkat untuk mencari ilmu, tetapi pas di pesantren kejebak sama orang yang mau ngasih iPhone 17 Pro Max, kalian malah tidak berangkat. Dua, yang ketiga, kalian telah membohongi guru kalian. Maka triple kill dosanya pula, ya dosanya juga 3 kali lipat. Ya kali itu tiga dosa. Nah, makanya dengan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi segala apa yang kita inginkan. Nah, kemudian akan adanya Al-Basir. Apa artinya Basir itu? Pemberi nikmat. Di sini ada yang bernapas dengan lisan tidak? Ya. Kenapa tidak bernapas dengan lisan? Bukan tahu. Kumaha? Bagaimana kalau kalian diberi nafas dengan insan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita itu hidup di air. Kalian mau hidup di air? Nanti kayak SpongeBob. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu pemberi nikmat. Tahu enggak Ar-Rahman ayat babi ayyi ala'i rabb? Atau barang babi ayyi alam? Barang babi ayyi. Maka nikmat mana lagikah yang kalian dusta? Kita mendapatkan nikmat melihat, kita mendapatkan nikmat bernapas, kita mendapatkan nikmat berjalan, bergerak, dan semuanya kita mendapatkan. Bagaimana kalau mata kalian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mata kalian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya? Mata kalian buta, pandangan gelap, tidak lagi bisa melihat Febian yang ganteng ini. Tidak lagi bisa melihat Presiden Prabowo yang gagah perkasa. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalian belajar nanti? Kalau mata kalian, penglihatan kalian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah beri. Nah, jadi di sini Asmaul Husna itu tugasnya untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 99 Asmaul Husna. Yang pertama itu bukan yang pertama sih, kata-kata apa? Sifat pilihan.
Al-Aziz artinya apa? Maha Kuasa. Yang kedua Al-Ghani artinya Maha Kaya. Yang ketiga Al-Basit artinya Maha Pemberi nikmat. Paham bang? Jadi alhamdulillah kita telah membahas dari Asmaul Husna ini. Begitu pentingnya kita mempelajari sifat-sifat Allah agar kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa pemberi nikmat kepada kita ini, dan siapa pencipta alam semesta ini.